Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hakikat bahasa Indonesia dan ragam bahasa. Hakikat bahasa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian hakikat. Hakikat bahasa adalah yang mengulas dan mengulas bahasa secara mendetail, baik menurut pakar-pakar bahasa maupun masyarakat bahasa. Selanjutnya adalah hakikat bahasa oleh para ahli. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama. Menurut Abdul Qadir 2006. Yang kedua, bahasa adalah fenomena yang menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi. Menurut Abdul Qadir 2009. Yang ketiga, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berintegrasi melalui pertukaran simbol. Menurut Y. Khairul Amri 2015. Yang keempat, bahasa juga memiliki ciri produktif. Menurut Kunjana Rahardi 2009. Selanjutnya adalah unsur-unsur bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebagai sistem. Yang kedua, bahasa adalah lambang. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa hanya dikenal di dunia manusia. Yang keenam, fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Yang ketujuh, bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas. Menurut Wayan Simpen 2008. Selanjutnya adalah ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan dalam suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan, yaitu topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antar penutur. Fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa yaitu simbol kebanggaan nasional, menyatukan berbagai kelompok etnis, pemersatu alat berhubungan antar budaya dan antar regional. Selanjutnya, fungsi sebagai bahasa negara. Bahasa resmi negara, pengantar dalam pendidikan, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara, yang terdiri dari bahasa daerah, bahasa formal dan non-formal, dan bahasa pendidikan. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa secara lisan. Ciri-ciri bahasa lisan ialah adaptasi terhadap keadaan yang ada, waktu, dan situasi, berlangsung dengan cepat dan gesit, membutuhkan beberapa teman untuk berbicara. Yang ketiga ialah ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia Baru. Penggunaan bahasa Indonesia Baru dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober
1928 hingga saat ini. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia lama. Variasi bahasa Indonesia telah digunakan sejak lama, yaitu sejak zaman Sriwijaya hingga masa muda. Bahasa Melayu yakni telah bertindak sebagai bahasa lalu lintas. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan peran komunikasi, yang terdiri dari 1. Ragam bahasa sastra dan ragam bahasa baku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.